Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Baik. Sehat semua. Sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Amira. Dipersilakan. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bir muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa kita akan diberi kelancaran, diberi kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anakku yang saya cintai, pembelajaran pagi ini kita sampai pada tema 5, subtema yang kedua, pembelajaran yang ke-5. Bisa kalian simak. Ya, dilihat ya. Bisa dilihat itu tulisannya, materinya. Bisa, Pak. Baik. Kita belajar dengan tema 5, subtema 2 pembelajaran yang ke-5 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, dengan makhluk hidup dengan ekosistem. Dengan tujuan menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa dalam kelangsungan hidupnya, makhluk hidup itu memiliki ketergantungan dengan makhluk hidup lainnya. Dalam artinya mengalami atau memiliki ketergantungan dengan lingkungannya. Nah, lingkungan itu terdiri atas dua macam. Apa saja? Siapa bisa jawab? Kesa. Baik. Yang pertama adalah lingkungan hidup atau yang disebut dengan lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu terdiri atas manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, jadi makhluk hidup itu hanya 3. Ya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan lingkungan yang kedua disebut lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup. Lingkungan tak hidup itu terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Jadi kalau makhluk hidup itu hanya ada terdiri dari 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan tak hidup itu terdiri selain yang 3 tadi. Baik. Nah, di dalam lingkungan itu ada suatu hubungan antara lingkungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Kalian sudah baca-baca atau belum? Nah, ekosistem adalah, bisa sambil dibaca, tidak usah buka mic, sambil dibaca, sambil dipahami, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Atau bisa diartikan sebagai suatu tatanan secara utuh dan menyeluruh antar unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ya, jadi ekosistem itu adalah interaksi. Interaksi itu hubungan. Jadi antara makhluk hidup itu ada hubungan dengan makhluk hidup yang lain, ada hubungan dengan makhluk tak hidup. Ya. Jadi saling mempengaruhi. Nah, ekosistem itu sendiri bisa terbentuk dengan dua cara. Ya, terbentuk dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ekosistem terbentuk secara alami. Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Atau mungkin kamu sudah baca-baca buku. Apa yang dimaksud dengan terbentuknya ekosistem secara alami? Ekosistem alami merupakan suatu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya atau alami. Merupakan contohnya ekosistem sungai, danau. Ya, bagus. Bagus, terima kasih. Siapa tadi? Ya. Makanya bukunya dibaca di rumah itu sambil baca-baca buku. Oke. Ekosistem adalah ekosistem yang terbentuk secara alami, adalah ekosistem yang terbentuk secara sendirinya, terbentuk secara alam. Artinya tidak ada yang membuat. Tidak ada yang membuat. Secara alam terbentuk. Contohnya sungai. Sungai itu tidak ada orang yang membuat. Atau makhluk hidup yang lain tidak bisa membuat. Kemudian danau. Hutan. Namun kalau hutan itu sekarang ada yang namanya hutan buatan. Yang kita maksud di sini adalah hutan alam, hutan alami. Kemudian terumbu karang dan lain-lain. Yang kedua, ekosistem yang terbentuknya secara buatan. Apa bisa? Rizky bisa, bagus. Sistem darat dan ekosistem air. Yang buatan, bagus. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ekosistem darat dan ekosistem air. Jadi ekosistem buatan itu tentu ada campur tangan manusia. Karena dibuat oleh manusia. Mengapa kalau dibuat? Untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, sawah. Agar manusia terpenuhi kebutuhan pangan untuk memperoleh beras, maka manusia membuat sawah. Ya. Kemudian kebun, kemudian permukiman. Nah, ini manusia membentuk suatu permukiman. Baik, kita lanjut. Nah. Sekarang kita lanjutkan dengan interaksi atau hubungan. Karena tadi sudah dijelaskan adanya interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, di sini kita akan bahas, kita akan bicarakan interaksi atau hubungan antara makhluk hidup. Perhatikan, di situ tertulis ada yang namanya produsen, ada konsumen, ada mana tadi? Ini konsumen tingkat 1. Ini rada tak berisik. Baik. Tadi ada yang masuk kayaknya. Ratna baru
baru masuk, tak sambungnya dulu. Ulangi, ini ada produsen, kembalikan dulu. Ada produsen. Apa itu produsen? Nanti kita bahas lebih lanjut. Namun kita bahas dulu bagian yang ada di sini. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Baik, kita perhatikan. Itu yang pertama kita contohkan sebagai padi. Itu sebagai produsen. Padi tentunya akan dimanfaatkan atau dimakan oleh tikus. Tikus itu sebagai konsumen tingkat 1. Tikus kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 2. Di situ berupa ular. Kemudian ular dimakan burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Nah, burung elang itu nanti akan mati juga. Karena semua makhluk hidup akan mati. Burung elang mati akan dimakan oleh bakteri atau pengurai. Ya. Kelihatan enggak tulisan pengurai? Nah, pengurai bakteri. Nah, di situ terjadi interaksi atau hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, sebenarnya apa produsen, apa konsumen 1, apa konsumen 2, siapa konsumen 3, siapa konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Marilah kita bahas berikut ini. Oke. Apa yang dimaksud dengan produsen? Yo, siapa tahu? Selamat datang, siapa itu? Ratna. Ya. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi semua makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri tumbuhan. Tumbuhan dan fitoplankton. Ya. Tumbuhan dan fitoplankton. Oke. Itu namanya produsen. Produsen itu artinya adalah penghasil. Penghasil. Ya. Tolong mic-nya dimatikan. Siapa itu? Karena di sini terdengar suara yang lain. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari pihak produsen. Artinya apa? Makhluk hidup itu memakan langsung dari produsen. Seperti tadi dicontohkan, tikus itu memakan padi. Karena tikus langsung memakan produsen, tikus dikatakan sebagai konsumen tingkat 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau mau ada pertanyaan silakan. Ya. Nah, mau tanya? Oke, kita lanjut dengan konsumen tingkat 2. Apa itu konsumen tingkat 2? Siapa bisa? Yuk, Amira bisa enggak? Amira. Tidak bisa? Kita baca bersama dalam hati. Jadi konsumen tingkat 2 itu adalah makhluk hidup yang mendapat makanannya langsung dari maaf ini salah ketik.
salah ketik. Bentar, tak editnya dulu. Ini mestinya dari produsen. Ini dari konsumen. Ini dari konsumen. Ya, ini juga dari konsumen. Mohon maaf karena Pak Adri membuatnya terburu-buru. Lanjut, kita ulangi. Produsen sampai mana tadi? Konsumen tingkat 2. Itu adalah makhluk hidup yang memakan langsung konsumen tingkat 1. Jadi kalau tadi ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, itu ular sebagai konsumen tingkat 2. Karena tikus ular memakan tikus, yang mana tikus sebagai konsumen tingkat 1. Oke. Lanjut. Tolong mic-nya dimatikan, itu siapa? Di belakang maknya manggil-manggil. Lanjut ya. Tolong mic-nya dimatikan, itu siapa? Oke. Ratna. Mute. Akan saya matikan semua. Karena mungkin dia tidak tahu cara mematikannya. Oke, saya ulangi nggih. Jangan buka mic. Nah, oke, tadi sampai di sini. Oke. Jadi konsumen tingkat 3 itu merupakan makhluk hidup yang mendapat makanannya langsung dari konsumen tingkat 2. Ya. Contohnya di situ tadi burung elang. Tapi burung elang pun bisa juga dikatakan sebagai konsumen tingkat 2. Kalau burung elang itu memakan tikus. Paham? Oke. Kita buka kembali yang ini. Nah, burung elang ini disebut konsumen tingkat 3. Namun burung elang juga bisa disebut konsumen tingkat 2 jika burung elang ini langsung memakan tikus. Jelas ya? Kalau burung elang memakan padi, bisa enggak? Enggak mau. Enggak mau. Ular langsung makan padi, enggak mau. Ya. Elang langsung makan padi, enggak mau. Ya. Lanjut itu. Oke. Nah, hubungan antar makhluk hidup itu biasa disebut dengan simbiosis. Oke, lanjut kita bahas simbiosis. Oke. Simbiosis itu bentuk interaksi antara dua jenis makhluk yang berbeda. Bentuk interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Nah, bentuk simbiosis itu ada 3 macam jenis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Ya, kita lanjut biar cepat. Apa itu simbiosis mutualisme? Apa bisa?
Siapa bisa menjawab? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi mereka berhubungan saling menguntungkan. Contohnya, bunga dengan lebah. Tolong mic-nya dimatikan itu siapa? Bunga dengan lebah. Gimana keuntungan mereka? Bentar. Lebah mendapatkan nektar dari bunga atau sari madu dari bunga, sementara bunga memperoleh bantuan penyerbukan. Jadi di situ lebah, benang sari bunga menempel pada kaki-kaki lebah, kemudian lebah akan hinggap di bunga yang lain. Di situ terjadi penyerbukan. Oke, paham nggih? Tuh udah mulai hilang. Ya. Sama halnya dengan bunga dengan kupu-kupu. Nah, bahkan di situ adalah burung galak dengan bo. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Ada yang bisa menjawab? Apa itu simbiosis komensalisme? Apa simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, di mana salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Oke. Contohnya hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora berenang di dekat tubuh ikan hiu agar aman dari ancaman ikan pemangsa lain. Bagi ikan hiu, ada tidaknya ikan remora tidak berpengaruh terhadapnya. Ya, itu. Jadi hubungan antara dua makhluk hidup, di mana salah satu pihak atau salah satu makhluk hidup itu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak rugi. Wis melu yo karepmu kan begitu. Ya, contohnya di situ ada. Kemudian itu ikan badut dengan andemon. Maaf. Bunga anggrek yang menempel di pohon. Itu burung anggrek hanya menyerap sari-sari makanan dari kulit tumbuhan yang membusuk. Jadi kulit-kulit tumbuhan yang sudah busuk. Sementara untuk tumbuhannya tidak merasa terganggu. Ya, tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya simbiosis parasitisme. Apa itu? Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Iya. Jadi itu yang satu untung, yang lain rugi. Oke, contoh, itu tanaman apa? Siapa tahu? Mira tahu? Randy tahu? Nah, lihat tanaman seperti itu? Rumput itu. Itu namanya tanaman tali putri. Tanaman tali putri. Nah, tanaman tali putri itu dia matikan mic-nya. Matikan mic-nya. Tali putri itu dia akan menyerap sari-sari makanan pada tumbuhan yang ditumpanginya.
nyamuk itu akan menyerap apa itu namanya darah yang ada di tubuhmu. Itu juga parasitisme. Karena nyamuknya untung, kamu rugi. Itu bagi kalian yang rambutnya ada kutunya itu termasuk parasit. Kutunya untung karena menyerap darah dari kulit kepalamu, sedangkan kamu rugi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada. Tidak, Pak. Betul, Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di sini ada soal latihan. Soal latihan itu nanti akan saya share di Google Classroom. Ya. Soal latihan ini nanti akan saya share di Google Classroom. Kemudian nanti kalian jawab, dikirim melalui Google Classroom. Jangan dikirim melalui WA. Karena sering banyak anak yang mengirim melalui WA. Saya tidak bertanggung jawab jika hasil kerja kalian yang dikirim ke WA hilang terhapus. Paham ya? Jadi tolong soalnya ini nanti dikerjakan di Classroom. Karena nanti akan saya kirim melalui Google Classroom. Ya. Nah, Iya, Pak. ada beberapa. Terima kasih. Pelajaran sudah. Nah, pelajaran sudah. Oke, Randy, Marvin, mic-nya dimatikan. Dari tadi kok ini terus. Kira hanya itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Amira tanya. Tidak, Baiklah. Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita tutup sampai di sini. Pak Tri. Ya. Pak Tri. Ya. Soalnya berapa? Soalnya belum saya kirim. Nanti setelah ini Soalnya baru ada saya kirim. Nanti dilihat sendiri. Iya, Pak. Ya. Cukup ya. Baiklah. Pelajaran kita akhiri. Kita tutup dengan dipimpin doa oleh Kesha. Persilakan. Apa, Pak? Coba ditutup dengan doa. Kesha yang memimpin doa. Persilakan. Atau mungkin ada yang lain yang mau menutup. Karena Kesha itu hilang sinyalnya. Tuh. Mira ditutup, Mir. Ya, Mira ditutup. Dipimpin doa. Ada yang berani? Baiklah, kalau tidak ada yang berani, kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.